Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang larangan yang ada di Malaysia. Ya, mungkin teman-teman yang mau liburan berpelancong di Malaysia, jangan sampai kalian melakukan kesalahan ini. Ya, menurut kita itu biasa saja, tapi di sini itu sangat dilarang, tidak diperbolehkan. Jadi mungkin ada teman-teman yang mau liburan ke Malaysia ataupun kerja di sini ataupun tinggal di sini harus tahu larangan-larangan yang ada di Malaysia. Nah, jadi di negara Malaysia sini ada peraturan-peraturan khusus yang mungkin di tempat kita di Indonesia itu menurut kita itu biasa saja. Nah, jadi kita harus patuh peraturan yang ada di sini, yang ada di Malaysia. Ya, kita menghormati juga peraturan yang ada. Seperti peribahasan ya, di mana bumi kita pijak, disitulah kita junjung. Yang pertama, kita tidak bisa menyalakan klakson ataupun horn itu sembarangan di sini, teman-teman. Jadi di negara Malaysia sini tuh nggak bisa menyalakan klakson ataupun horn secara sembarangan di sini, teman-teman. Ya mungkin bisa di sini nyalakan itu kayak di parkir kayak gitu. Teman-teman itu jangan sampai heran ya kalau ada di Malaysia sini. Mungkin sangat jarang ataupun bahkan tidak pernah dengar sama sekali bunyi klakson itu di sini tuh emang sangat-sangat jarang sekali digunakan kalau nggak kepepet gitu. Karena menurut orang Melayu sini tuh klakson itu sangat mengganggu, sangat tidak menghormati menghormati sesama pengguna jalan seperti itu. Bisa menimbulkan kegaduhan di sini karena rakyat Malaysia sini itu kadang-kadang pun katanya sampai lupa itu klakson itu ada nyala atau tidak, saking di sini itu tidak pernah digunakan ataupun jarang sekali digunakan, teman-teman. Dan mereka itu sangat hemat, sangat menghargai yang namanya klakson ataupun horn ya, teman-teman. Kalau kita kita biasanya ini di tempat aku ini ya, teman-teman, ada jembatan di klakson, ada tempat sepi di klakson, di kuburan kita klakson. Yang kedua kita sebagai kaum perempuan sama kaum laki-laki tidak bisa salaman berjabat tangan, teman-teman. Itu tidak bisa di sini. Nah, adat Melayu di sini tuh laki-laki dan perempuan itu tidak bisa jabat tangan, teman-teman. Jadi teman-teman, aku nih punya pengalaman yang sedikit ya agak malu lah waktu itu ya, karena kita kan nggak tahu, biasanya kita ya salaman gitu aja ya, teman-teman. Nah, waktu aku pas masih kerja di kedai itu, teman-teman, yang waktu aku nggak dibayar itu. Nah, teman-teman juga bisa cek lah video aku yang sebelumnya, itu aku udah ceritakan waktu itu aku nggak dibayar kerja di kedai itu. Nah, ceritanya tuh di kedai itu emang kita tuh kalau kita sopan, kita ramah gitu, orang Melayu juga ramah sama kita, baik sama kita. Jadi waktu itu ada acara, dia anaknya nikahan, saya tuh diundang, dan kita pun kondangan lah, kayak kondangan gitu, teman-teman. Lah waktu itu aku tuh nggak tahu emang mau salaman gini, ternyata nggak boleh, teman-teman. Kata temen aku, kita tuh harus seperti ini. Kalau sama laki-laki kita nggak bisa salaman seperti ini kalau di negara sini. Nah, kita tuh harus seperti ini kalau bukan muhrimnya ya, teman-teman. Kalau laki sama laki boleh. Nah, jadi jangan kaget, pokoknya jangan seperti aku dulu, karena emang aku kan nggak tahu ya. Kalau tempat kita kan buat saling menghormati kita berjabat tangan ya. Kalau di sini tuh nggak bisa, teman-teman. Jadi kalau laki sama perempuan itu kita harus seperti ini, nggak bisa jabat tangan. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga ini biasanya mas-masnya ini yang suka ngerokok. Kalau di negara Malaysia sini tidak bisa merokok sembarangan ya, teman-teman. Ada tempatnya khusus. Suami aku kan perokok aktif ya, teman-teman. Habis makan itu pasti dia mau merokok. Nah, kebetulan itu sama bos aku dibilang, "Kita tidak boleh merokok di sini karena di sini ada larangan." Jadi ada tempat khususnya, teman-teman. Kalau kita ngerokok di tempat itu, di kedai makan, itu bisa kena denda. Nah, jadi kalau tetap nekat merokok di tempat umum atau bukan yang tempat yang disediakan, itu bisa didenda. Ada yang 2.000, ada sampai 10.000 ringgit Malaysia. Itu kalau dirupiahkan, Nah, itu kalau dirupiahkan
dirupiahkan itu 10.000 itu sekitar 30 jutaan teman-teman. Nah, cuma gara-gara rokok kita mau didenda 10.000. Nah, itu yang perlu teman-teman tahu. Gitu. Yang keempat ini sering sekali kita omongin, yaitu bicara dengan bahasa aku. Aku ini dalam negara Malaysia sini itu disebut kata-kata kasar. Kita bicara sama anak kecil seperti itu, jadi nggak sopan, bilangnya itu nggak sopan ya. Menurut kita emang itu biasa saja, tapi di sini di negara Malaysia ini sangat-sangat tidak diperbolehkan, ataupun itu sangat tidak mengenakan lah kalau orang sini tak sedap didengar lah kayak gitu teman-teman. Jadi kita tidak bisa cakap bahasa aku itu sangat kasar di sini. Itu seperti kita ngomong sama anak kecil kayak gitu, nggak bisa teman-teman, harus pakai dengan bahasa saya. Jadi karena udah terbiasa bicaranya ngomongnya aku itu, sama ada orang Melayu dia tuh tegur. Nah, sama orang Melayu itu dia tegur saya gitu, kasih tahu saya. Alhamdulillah juga dia kasih tahu saya. Dia bilang kayak gini, Amoy, kalau di sini, kalau di Malaysia sini jangan bicara sama orang dewasa, orang tua dengan bahasa aku. Aku itu di sini sangat kasar, seperti kita ngomong sama anak kecil kayak gitu teman-teman. Jadi harus bicaranya dengan bahasa saya. Memang di Indonesia itu aku itu sama saya sama saja, tapi kalau di Malaysia ini sangat berbeda artinya. Jadi teman-teman harus tahu. Jadi kalau mungkin teman-teman yang melancong di sini ataupun liburan di sini, atau nanti beli sesuatu di kasir atau di restoran bilangnya aku itu nggak boleh teman-teman di sini. Itu sangat kurang sopan. Seperti itu teman-teman. Nah, itu 4 larangan yang harus teman-teman perhatikan kalau berada di Malaysia ataupun kerja di Malaysia. Kita nggak bisa sembarangan ya, kita juga harus hormat sama budaya Malaysia, budaya Melayu. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Nah, kalau ada kritik dan saran bisa komen di bawah ya teman-teman. Semoga sukses selalu.